Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Marianto. Kalau tidak diulang kurang afdol ya Ustaz ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat siang Bapak dan Ibu, selamat bertatap muka. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sugeng Rahayu. Tentu yang pertama dan yang paling tanda rasa syukur, alhamdulillah dan terima kasih Bu Umi Kulsum, kolega saya di Badan Bahasa yang telah berkenan memberi kesempatan, membuka kesempatan kembali untuk berdiskusi mengenai berani ini. Tentu saya terima kasih kepada kawan-kawan dari Bahasa Provinsi Sumatera Sumatera. Ini berasa masih Sumatera, Jawa Timur. Sekali lagi kawan-kawan dari Bahasa Jawa Timur, juga pemimpin terdahulu dari Distrik Asrif, Bapak Ibu dari Dinas Provinsi, Bapak Ali dari Dinas Kabupaten Pamekasan, Jajaran, Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan, kemudian juga Bapak Pokja yang berjuang untuk Kiai Khalil, Pak Muhaimin, terima kasih. Mohon izin Pak Lili Suratminto masih bersama kita ya? Masih? Pak Lili? Ya. Mohon izin untuk melanjutkan, dan kami sering berdiskusi dengan beliau berkaitan dengan mental ini, dan mohon izin untuk mengangkat barangkali ini dari Pak yang sudah disarankan tadi, apa tema yang bisa diangkat untuk memanfaatkan ini. Dan dari Pak Lili juga sudah menyampaikan barangkali tema yang kita angkat untuk memanfaatkan ini adalah sebagai sang penggagas bahasa persatuan Indonesia. Jadi beliaulah yang menggagas bahasa persatuan Indonesia, dan pada kesempatan ini barangkali kami ingin menekankan apa urgensinya pengadaan pahlawan nasional bagi putra daerah Jawa Timur, khususnya dari Pamekasan ini, yaitu Muhammad Tabrani, dalam rangka dari kami, dalam rangka bahasa Indonesia ini sedang diperjuangkan di dunia internasional. Internasional bahasa Indonesia, dan ini akan menjadi sangat urgen, sangat mendesak. Bahasa Indonesia yang digagas oleh Muhammad Tabrani ini juga perlu kita lihat kembali, kita akui, kita hormati, kemudian kita hargai menjadi sesuatu yang bernilai kepahlawanan. Saya sendiri Marianto dari Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra dan Pengembangan Pembinaan Bahasa, yang belum lama ini saya menyelesaikan tugas dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Teknologi sebagai Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara, yang di sana saya sampaikan hal yang sama juga menjadi putra daerah Sumatera Utara yang namanya Sanusi Pane, sebagai sudah seperti calon pahlawan Kiai Khalil tadi itu, sudah ada di tingkat gelar di istana, insya Allah, dan kita menunggu waktu menjadi pahlawan nasional. Dan satu rangkaian dengan itu ialah penggagas bahasa persatuan Indonesia, yaitu Muhammad Tabrani. Bapak dan Ibu, terbaca ini. Nah, sudah ada beberapa karya yang barangkali bisa menjadi tambahan rujukan. Saya sendiri menulis yang dari itu yang saya sampaikan, sang penggagas bahasa persatuan Muhammad Tabrani ini, dan sudah ada di dalam laman Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Badan itu kan mencari
nanti artikel saya di situ mudah diribukan dan saya melihat sudah 1.260-an membaca. Jadi baca 1.000 lebih orang. Nah, lalu artikel ini bisa diambil dari kajian pendahuluan. Jadi tema penghargaan penggagas bahasa persatuan Indonesia ini sudah kami lakukan kajian. Ada dokumen hasil kajian kami, saya dan ada dua kawan yang lain, ada Saiful Zaman dan Anis Rahmawati yang saya ajak mengkaji hal sabuti, dan ini kajiannya ada. Kalau nanti diminta hanya saya kasih. Jadi untuk membuat apa yang disebut tadi kajian akademik, selalu sudah ada pendahuluannya. Nah, tentu ini juga bersumber dari sumber data buku Tabrani yang ditulis di sebagai biografi Tabrani. Nah, Bapak dan Ibu, sebetulnya apa sih yang ingin? Hampir tidak ada waktu banyak. Yang penting di terakhirnya ini ialah kalau kita sekarang ini mempunyai ada pilar kebangsaan kita, Pancasila, kemudian ada ketuhanan, kemanusiaan. Nah, ternyata manusia yang diciptakan Tuhan itu ketika menjadi Indonesia itu harus bersatu. Persatuan Indonesia. Nah, itu persatuan Indonesia menjadi porosnya gerakan Pancasila. Nah, ketika bersatu di Indonesia lalu menjadi rakyat Indonesia, menjadi rakyat Indonesia supaya memperoleh keadilan sosial. Nah, ternyata persatuan begitu sentral menjadi penggeraknya Pancasila, dan mohon dicatat betul. Indonesia bersatu, persatuan Indonesia, kami beri catatan persatuannya dengan bahasa. Itu kalau persatuannya bukan dengan bahasa, maaf, ada banyak aspek kemanusiaan kita, ada ras, ada suku, ada agama. Kalau di belakang persatuan itu ditambahkan dengan agama persatuan Indonesia, apakah akan terbentuk persatuan Indonesia? Kalau di belakangnya itu ada ras, Jawa misalnya, tapi agama Islam agama terbesar, jadi agama persatuan Indonesia. Itu sudah dicoba, ternyata tidak terbentuk persatuan Indonesia. Ras dari Jawa sebagai ras terbesar, ras persatuan Indonesia terbentuk, tidak bisa terbentuk. Nah, oleh karena itu begitu cerdasnya para pendahulu kita, bahasa yang dipakai untuk membentuk persatuan Indonesia, dan persatuan Indonesia ini digagas oleh seorang putra Indonesia yang berasal dari mana? Dari itu? Dari Pamekasan, Jawa Timur, yaitu Muhammad Tabrani Suryo Wicitro. Alhamdulillah, setelah kami melakukan kajian, kami gelar juga di sana di Ramangun, di Badan Bahasa ketika tahun 2019. Hasil kajian kami, dan alhamdulillah dijadikan kebijakan kementerian memberikan penghargaan kepada Muhammad Tabrani Suryo Wicitro sebagai penggagas bahasa persatuan. Nah, penghargaan ini diberikan langsung oleh Menteri Pendidikan ketika itu, Profesor Muhadjir Effendi. Dia sudah jadi Jawa Timur, itu kadang sudah ada. Lalu apa sih urgensinya sekarang ini? Mari kita dengarkan. Siapa yang berbicara tadi? Kita kenal semua betapa Indonesia 726 bahasa bersatu di Indonesia. Tetapi di belahan sana satu bahasa justru menjadi 22 negara. Nah, jangan sampai menunggu ini rusak atau rusak parah kan? Oleh karena itu kita gagasan bahasa persatuan bahasa Indonesia ini harus kita pelihara. Nah,
Bapak dan Ibu tadi nanti kita perdengarkan lebih lanjut kalau belum memahami betul gitu ya. Tapi yang ingin kami soroti ialah bahwa Surabaya sebagai ibu kota Jawa Timur ternyata dikenal sebagai kota pahlawan. Saya membaca ada publikasi dari pemerintah Jawa Timur ini tekad pemerintah provinsi untuk menjadikan provinsi Jawa Timur ini memang ya dikenal dengan pahlawannya, dan memang dari kota pahlawan. 10 November yang kita peringati secara nasional pun juga bersumber dari sejarah di Jawa Timur. Oleh karena itu saya kira ini akan memperkuat posisi Jawa Timur untuk mengangkat dari ada Kiai Khalil, ada Muhammad Tabrani jadi pahlawan yang berasal dari Jawa Timur. Nah, kami memang ketika mau mengkaji sehingga menghasilkan penghargaan dari Muhammad Tabrani Sulawesi Sitro, ketika itu ada pilihan. Ini penghargaan akan diteruskan di DKI Jakarta ataukah diteruskan dari Jawa Timur. Nah, pimpinan kami ketika itu memilih mengambil kebijakan kita tawarkan terlebih dahulu ke daerah asalnya Jawa Timur. Tahun 2019, sekarang sudah 3 tahun. Nah, oleh karena itu kalau tidak segera ditangkap ya bisa jadi nanti ditangkap di Jakarta. Begitu. Nah, sementara itu kita ingin memperkenalkan Jawa Timur dengan ibu kota Surabaya ini sebagai kota pahlawan nasional. Ini akan menjadi bagian dari memperkuat posisi ini lagi. Jadi sekali lagi saya tidak tahu ini beberapa hari belakang ini sama per TikTok ini. Enak ini bawa ke Jawa Timur. Ya, tinggal saja nanti bapak kita ini dicolek sedikit yang dibicarakan di TikTok ini benar tidak? Jadi kita diskusikan lebih lanjut kira-kira begitu. Nah, tentu tadi sudah disampaikan oleh pembicara terdahulu untuk mengusulkan atau mengusung calon pahlawan nasional memang melalui beberapa tahapan, tapi secara ringkas dapat saya bilang ada tugas pengusul dan tugas pengusung gitu. Kalau yang disebut pengusul sejauh pengetahuan kami yang namanya pengusul adalah dari daerah provinsi, gubernur lah yang menjadi pengusulnya ke pemerintah pusat gitu. Nah, tadi sudah disampaikan tugas gubernur yang memberikan usulan kepada pemerintah pusat dari gubernur, kemudian gubernur membentuk tim TP2GD, tim peneliti pengkaji gelar daerah tingkat daerah. Nah, apa yang dikaji, apa yang diteliti tentu berdasarkan dokumen-dokumen yang disampaikan oleh pengusung. Nah, dalam hal ini pengusung ya bersama-sama, tidak hanya satu pihak. Bahwa pihak mohon izin Bapak dari Kabupaten Pamekasan menjadi pengusung utama ya sudah sesuai karena putra daerah sana gitu. Kemudian Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, Badan Bahasa secara nasional kami menjadi bagian dari pengusuhan itu sudah semestinya karena kami punya tugas dan fungsi mengembangkan, membina dan meningkatkan fungsi bahasa Indonesia di bahasa internasional dari itu. Nah, jadi kita usung bersama. Dan langkah awalnya apa? Langkah awalnya tentu kita lakukan seminar. Jadi Bapak sudah menyampaikan bahwa kegiatan akademik pertama adalah seminar nasional pengusungan calon pahlawan Muhammad Tabrani ini, dan komposisi di dalam kegiatan seminar ini penting. Materinya, kemudian juga pembicaranya, mohon izin dalam seminar nasional itu harus ada perwakilan, jadi pembicara perwakilan dari Kementerian Sosial. Kalau bisa ya direktur jenderalnya sebagai direktur pahlawan di Kementerian Sosial. Kemudian ada pakar sejarah bahasa,
tingkat nasional juga Pak Lili Suprapito tadi bisa memberikan penguatan di sana. Nanti juga sejarawan atau pakar bahasa di tingkat daerah Provinsi Jawa Timur, dan itulah nanti yang akan menjadi proceeding untuk bahan kajian lebih lanjut. Di samping juga nanti ada kajian biografi dari banyak hidup dan dukungan-dukungan yang lain seperti pengabdian nama untuk sarana umum, prasarana umum. Dan Badan Bahasa sudah mengubah nama gedung besar, gedung aula yang dulu disebut gedung Samudra pada tahun 2019 oleh pimpinan kami, kerja kami bersamaan dengan surat penghargaan tadi. Gedung itu diubah menjadi gedung yang Tabrani. Surat keputusannya ada. Jadi nanti kalau pemerintah Pamekasan membuka jalan yang sekarang ada ini, ada salah satu dari Jalan Muhammad Tabrani, kemudian ada gedung-gedung yang lain, tambahkan. Begitu, Bapak. Nah, itulah yang nanti akan jadi bahan dokumen yang penting. Di samping juga nanti foto dokumentasi yang dikoleksi oleh putri almarhum Muhammad Tabrani yang sekarang juga masih ada, insya Allah masih sehat, Bu Ami, dan saya kira sangat kooperatif untuk diminta bantuan mencari dokumen-dokumen yang ada. Saya kira tugas pengusul dan pengusul nanti tidak begitu berat ketika kita bersama-sama. Nah, Bapak dan Ibu, di syarat teknis dari kami, karena ini menjadi apa sih yang mempunyai apa yang disebut gagasan besar, punya jangkauan luas. Dari sisi kami, Bapak dan Ibu, mohon maaf ketika kami melakukan kegiatan seperti ini, Bu Nyi Kursun dan kawan-kawan melakukan kegiatan selalu asalnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, Undang-Undang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Bangsa. Polisi, bahasa negara yang semua dari bahasa persatuan dari gagasan Muhammad Tabrani itu dari bahasa negara dan diundangkan bersamaan dengan simbol-simbol kenegaraan yang lain, yaitu simbol bendera, simbol lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Gagasan Muhammad Tabrani sampai di sini sudah menjadi aturan secara nasional, masuk dalam konstitusi kita dan Undang-Undang Dasar 1945 kita tahu bersama pasal 36 menyebutkan ini bahasa negara ialah bahasa Indonesia yang digagas oleh Muhammad Tabrani. Dan yang menarik ialah Bapak dan Ibu, ketika undang-undang ini disahkan dan simbol-simbol negara disahkan, bahwa ternyata kita menjadi Indonesia itu pertama kali yang diserukan oleh Indonesia Bersatu. Nah, setelah Indonesia bersatu, lalu menjadi Indonesia itu ternyata tidak dirancang oleh B.R. Supratman dalam lagu Indonesia Bahagia. Jadi kita menjadi Indonesia bersatu melalui bahasa supaya Indonesia bahagia. Nah, kalau Indonesia bahagia, akhirnya Indonesia abadi. Oleh karena itu kalau menyanyikan melantunkan lagu Indonesia Bumi, kita usulkan, kita lantunkan lagu Indonesia sampai ke stansa ke-3, sehingga kita mempunyai tekad berjanji, marilah kita berjanji Indonesia abadi. Makanya sampai stansa pertama, marilah kita berseru Indonesia bersatu, dan bersatunya itu dengan bahasa. Jadi begitu mendasar keindonesiaan kita. Nah, dalam hal ini Bapak dan Ibu, ada tugas konstitusi yang sedang kami emban dan tentu ditambah bersama pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang mengamanatkan peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Dalam hal ini pemerintah meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis dan berkelanjutan. Yang menarik ialah bagaimana menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional ini harus memedomani atau berasas kebangsaan. Jadi penggunaan bahasa, bendera, bahasa lambang negara serta kebangsaan ini mencerminkan sifat patriotisme, kepahlawanan dan nasionalisme yang tinggi untuk tetap setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Ini penjelasan ayat
pasal 2 di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Jadi kepahlawanan yang kita usung dari sosok Muhammad Tabrani dalam rangka memperkuat asas kebangsaan kita. Tidak hanya asas kebangsaan dari sisi simbol bahasa, tetapi juga simbol negara, lambang negara, atribut bangsa. Nah, ternyata simbol kebangsaan kita ini ya digagas oleh Muhammad Tabrani, tadi sudah disampaikan oleh Pak Lili dan juga pembicara sebelumnya, bahwa Indonesia ini kalau kita telisik, Pak Lili sudah menyampaikan, kata Indonesia pertama kali mengacu pada tanah dan air yang disebutkan oleh Logan, oleh yang tadi dalam paparan Pak Lili tadi. Indonesia dalam pengertian wilayah. Sementara manusia yang ada di atas wilayah tanah air Indonesia tadi itu belum menjadi Indonesia. Ketika itu manusianya seperti kita di Jawa, manusia Jawa. Bahkan di Jawa ada manusia Madura, ada manusia Sunda juga. Nah, bagaimana menyatukan manusia itu? Ternyata aspek kemanusiaannya yang digunakan untuk memobilisasi menjadi satu kesatuan bangsa Indonesia itu adalah bahasa. Dan Bapak dan Ibu tadi sudah disampaikan oleh Pak Pradito bahwa ada peristiwa penting dan ini didokumentasikan di dalam buku Muhammad Tabrani, ya, mohon izin tadi ada sedikit barangkali koreksi bahwa pada tanggal 2 Mei 1926 terjadi perdebatan seru antara kubu Muhammad Yamin dan kubu Muhammad Tabrani. Kubu Muhammad Yamin mengakui bahwa yang ada bahasa Indonesia, maaf, yang Melayu. ada hanya bahasa Melayu, ya, bahasa Indonesia belum ada. Nah, kalau belum ada ya dilahirkan. Nah, ternyata yang menyetujui gagasan melahirkan bahasa Indonesia itu Sanusi Pani. Kondisi dari dalam dokumen ini bukan Armin Pani, tetapi Sanusi Pani. Nah, bahkan ketika itu diibaratkan pertandingan sepak bola, ya, awalnya 2-1 kemenangan Yamin. Karena ada Sanusi Pani menjadi skor 2-2. Nah, keseimbangan kekuatan ini menjadikan Yamin berpikir ulang, lalu perdebatan dikaji lebih lanjut selama 2 tahun dan akhirnya Muhammad Yamin membawa hasil yang berimbang tadi itu ke Kongres Pemuda yang kedua tahun 1928 dan oleh Sukondo Joyo Puspito sebagai ketua Kongres Pemuda yang kedua, ya secara bulat tidak berdebat-debat menyetujui yang betul bahasa Indonesia. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kami ingin menyampaikan bahwa dalam hal bahasa persatuan Indonesia ini ada dua sosok yang sangat penting, yaitu sosok penggagas dan sosok penggerak. Sosok penggagasnya ya Muhammad Tabrani itu. Nah, karena gagasan Muhammad Tabrani tadi itu ketika diperjuangkan tidak mulus, ada kemacetan, ada kebuntuan, lalu ada pergerakan. Dan yang mendorong, yang menggerakkan pertama kali yang Sanusi Pani. Mohon maaf tadi ditulis Armin Pani, tapi di dalam dokumen disebutkan ada Sanusi Pani dan ini kami kasih lebih lanjut secara benar Sanusi Pani sebagai penggerak bahasa persatuan Indonesia. Dan sekarang alhamdulillah penulisannya sudah sampai pada tahap akhir di Dewan Keras. Mohon maaf Bapak, saya potong waktunya kurang 1 menit. Waduh, 1 menit. Nah, baik, makanya tadi saya ambil aja di ujung, tapi bagian penting ada data penting bahwa ketika itu Sanusi Pani, Muhammad Tabrani merupakan jurnalis wartawan di India Baru dan tulisannya diberikan judul bahasa Indonesia baru ini. Sebelumnya tidak ada tulisan bahasa Indonesia, bahasa yang mengacu dari penyatuan manusia dari tanggal 11 Februari 1926
sebelum Kongres Pemuda yang pertama tadi itu. Dan ini yang kesadaran untuk satu bangsa yang tidak mempunyai bahasa gampang dihancurkan, karena bahasa itu adalah pertalian yang teguh dan kuat. Itu bisa berani dan ini bisa dibedah. Data ini kami ambil dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Kami mengkaji ini lebih lanjut dan tentu ini yang menjadi masalah sekarang, Bapak dan Ibu. Ketika kita ingin menginternasionalkan bahasa Indonesia, ternyata kemacetan itu masih ada. Bisa dibaca itu. Memperhatikan ketika ada Undang-Undang 24 tadi menginternasionalkan bahasa Indonesia pada tahun 2010, tahun setelah ada undang-undang dalam hal itu, anggota DPR RI ketika maju kali mengusulkan bahasa Indonesia menjadi bahasa ASEAN di Interparliamentary Assembly. Tapi sekarang, Bapak dan Ibu, ya, memperhatikan ini anggota DPR, tapi dalam sistem yang disukai adalah bahasa Melayu. Nah, lalu gambar ketiga ini, ya, belum setelah Pak Dujan mengusulkan bahasa Melayu di bahasa ASEAN, ya, melalui AIPA itu, lalu tetangga sebelah datang ke Presiden Jokowi meminta agar bahasa Melayu dari bahasa ASEAN. Tidak lama kemudian ada klaim dari Perdana Menteri tetangga yang merentarkan itu sebagai wilayah Indonesia. Jadi ini ternyata perdebatan Muhammad Tabrani dengan Muhammad Yamin itu masih hidup sampai sekarang. Oleh karena itu gagasan Muhammad Tabrani sekarang pun sudah mengalami tantangan yang hebat di dunia internasional. Dan Bapak Ibu, tadi ada yang dari Indonesia, Pak. Dari Indonesia seperti itu. Pak Andi nanti bisa cerita. 2 tahun yang lalu bulan November, guru besar seluruh Indonesia ya, bermusyawarah di Surabaya. Yang diusung bukan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, tapi bahasa apa? Bahasa Melayu. Dan meminta Badan Bahasa untuk merestui itu. Lalu kami bergerak dan mohon maaf, ini tadi bisa nanti cerita lebih lanjut bagaimana gagasan Tabrani bahasa Sastra Indonesia ini sekarang memang tantangan hebat. Nah, ketika itu kami bergerak, ya alhamdulillah guru besar kembali ke kitabnya mengusung bahasa Indonesia sebagai bahasa identitas ilmiah. Surabaya memiliki pengalaman mengatasi kebutuhan kemacetan dalam internasional bahasa Indonesia. Dan ini tentu ada duduk perkara. Ini kalau barangkali kalau kuliah mungkin harus beberapa pertemuan. Bagaimana mengurai kemacetan kebutuhan jalan untuk internasional bahasa Indonesia kita. Bahasa Indonesia digagas kita berani tadi itu. Tadi dipahami juga secara politik, tetapi secara budaya bahasa itu oleh Muhammad Yamin betul. Bahasa yang dikembangkan di bagian Sumatera. Bahkan Muhammad Yamin Maulidin data menunjukkan bahwa Muhammad Yamin dari tanah air bagi Muhammadiyah dan pikiran adalah Sumatera. Barulah setelah kontak dengan Muhammad Tabrani ini melalui sajak data-data kebahasaan kesastraannya, barulah ketika tahun 1928 mengakui tumpah darah di Indonesia, tumpah darah itu yang tidak hanya di Sumatera tetapi juga di luar Sumatera. Nah, ini aspek kesejarahan yang berada di belakang gagasan Muhammad Tabrani dan sampai sekarang ini masih menjadi wacana. Oleh karena itu bahasa Indonesia bahasa yang besar. Jadi Bapak dan Ibu kita tambahkan ini bahasa ini bahasa besar. Tetapi di dalam catatan akademis bahasa Indonesia itu dari bahasa Melayu dan Melayunya bicara Melayu Malaka. Inilah yang menyebabkan tetangga tadi begitu agresif untuk mengambil kembali bahasa Indonesia masuk di dalamnya, termasuk yang terjadi di Surabaya. Oleh karena itu kita melakukan upaya-upaya untuk memperkuat gagasan Muhammad Tabrani bahwa bahasa Indonesia betul dari Sumatera, tetapi nanti kita kasih bahwa
Sumatera yang mana dan ternyata bahasa Indonesia memiliki fase pertumbuhan yang luar biasa, yang di dalamnya ada fase pembibitan, fase pertumbuhan, dan fase pengembangan. Dan kita berharap nanti tahun 2045 ada bahasa Indonesia bahasa PDB, tetapi ingat yang dikembangkan itu ada mulai fase pertumbuhan dan di dalamnya yang ditumbuhkan melalui gagasan Tabrani dan sanksi pamitan itu. Dan ini kami mereka lebih maju. Nanti bisa dapat Ibu baca lebih lanjut sebagai kelengkapan lebih data. Dan tentu dari Pak Yusuf itu juga menunjukkan mulai tahun 1926 hingga kami catat 1978 Muhammad Tabrani melakukan kegiatan-kegiatan kebahasaan, antara lain tadi ikut di dalam Kongres Pemuda yang pertama, Pemuda yang kedua gagasan dari Muhammad Yamin, kemudian Kongres Bahasa Indonesia yang pertama di Solo, sampai dengan tidak hanya menggagas nama bahasa Indonesia, tetapi juga penggunaan bahasa Indonesia itu di dalam sidang-sidang Dewan Rakyat ketika itu. Dan dia melakukan perdebatan bagaimana bahasa Indonesia bisa masuk di dalam persidangan dalam pemerintahan ketika kolonial Belanda sampai dengan era kolonial Jepang sebagaimana tadi dipaparkan ini sebelumnya. Saya kira demikian. Terima kasih. Ini kalau dibaca lebih lanjut agak panjang, paling tidak mohon Bapak ada kasihan kami yang sudah melatar belakangi piagam penghargaan bagi Muhammad Tabrani Suryo Disitro sebagai penggagas bahasa Indonesia yang dikeluarkan langsung oleh Pendidikan Profesor Pak Menteri kita Muhadjir Effendi tahun 2019, dan perjuangan mengusulkan Muhammad Tabrani sebagai pahlawan nasional itu tinggal melanjutkan penghargaan dari Kementerian Pendidikan kita. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak yang sungguh luar biasa dari Bapak pemateri kita yang kelima. Kemudian selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi. Namun sebelum itu saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, masih semangat? Masih semangat, harus semangat ya.